tesis, kemarin kan udah dikasih form ya, sama Pak Tian, sama Pak Makmuri gitu ya. Nah, itu yang baru ngumpulin cuma 1 orang gitu. Kalau nggak salah, Bu Roslin gitu aja yang baru ngumpulin. Seperti itu ya. Hanya 1, yaitu Bu Roslin, itu pun 1 ringkasan artikel. Yang lainnya belum, gitu ya. Itu tadi pesannya katanya Pak Makmuri, gitu ya. Jadi tolong yang lainnya untuk Bapak Ibu yang lainnya juga untuk melengkapi ya, gitu. Baik Ibu. Ibu maaf saya tadi pagi ngirim. Nah, sama baru 1 artikel karena saya nyari yang kan saya ambilnya ini ya Bu ya, variabelnya numerasi. Nah, karena kekinian gitu ya Bu AKM. Tapi pas saya cari sumber-sumber numerasi itu kebanyakan nyambung sama literasi gitu. Jadi saya masih belum dapet jurnal-jurnal yang tentang numerasinya doang gitu sendiri. Jadi kebanyakan literasinya gitu Bu. Jadi baru sempat ngumpulin tapi 1 artikel. Ini Bu Roslin ya? Hairunisa Bu. Oh, ini udah 2 ya ngumpulin ya? Ya saya harap semua juga ngumpulin ya. Tuh. Jadi diikutilah intinya seperti itu. Kemudian ini ya, jadi nanti formnya tuh kayak gini juga. Mungkin udah dijelasin ya sebelumnya ya. Jadi tinggal masukkan namanya, kemudian NIM-nya Bapak Ibu, kemudian judul tesis yang akan diajukan. Jika sudah ada ya dituliskan aja. Itu kalau yang belum ya rancangannya apa. Di sini ada yang belum ada ini pembimbing? Udah ada semua ya? Kalau yang angkatan baru belum pada dapat pembimbing Bu. 2019 ya? Yang baru ya? 2020. 2020. Ya, Bu. Oke. Ya nggak apa-apa. Jadi khususnya 2020 ya juga harus ngisi ini gitu ya. Biar nanti lebih cepat diproses juga kayak gitu. Terus yang lain juga juga ini ya, juga mengisi gitu biar dapat perhatian juga lah dari yang dosen-dosen lain kayak gitu ya. Jadi yang belum, yang sudah ada tujuan fokusnya tesisnya kemana, itu bisa ditulis di sini maunya kemana. Kemudian bagi yang belum gitu ya, yang saya belum dapat pembimbing, tapi paling enggak harus menentukan dulu fokusnya apa, bisa tulis dulu lah rancangannya apa judulnya. Kemudian ringkasan artikel, nah ini diisi ya, udah kemarin kan saya dikasih tugas ya, membuat anotasi, udah berapa anotasi yang udah dibuat jadi ringkas kayak gitu. Kemarin aja saya mintanya per hari ya, 7 ya, 8 ya, harusnya lebih ya, 8. Harapkan sih ekspektasinya seperti itu. Diklik aja berapa. Kemudian ya gitu ya. Terus judul artikel. Nah, ini karena untuk mata kuliah ini juga harus ada artikel ya Bapak Ibu ya, luarannya. Jadi paling enggak menuliskan judul artikelnya. Yang belum ya fokusnya mau apa, penelitiannya, terus buat rancangan dulu lah untuk judul artikelnya apa. Selanjutnya, ini penulisnya nama Ibu gitu ya, sama pembimbing juga. Kemudian yang punya pembimbing yang tulis juga nama Ibu aja di sini, Ibu atau Bapak. Kemudian kalau punya rancangan, saya mau nerbitkan di jurnal JME gitu atau jurnal Aljabar, boleh ditulis di sini ya. Keinginan atau ekspektasi jurnal yang ingin saya capai itu apa gitu boleh. Kemudian tahun terbitnya gitu ya. Kayaknya yang ini ya, yang udah ya. Jadi tahun terbitnya aja, yang udah dianotasi tahun terbitnya berapa. Kalau sudah terbit ya ditulis saja tahun terbitnya. Terus indeks jurnalnya apa, Sinta 1 sampai 4 atau kuartil 1,
kuantitas 2, 3, atau 4 gitu ya. Kemudian ini upload file ringkasan artikelnya, dan ini artikel lengkapnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kayaknya kemarin juga udah dibahas sama dosen sebelumnya ya, terkait dengan formnya. Jadi segera diisi, segera dipenuhi, diisi semuanya. Kayaknya nggak menghabiskan waktu banyak untuk mengisi ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai ini ada pertanyaan nggak terkait dengan formnya? Kalau nggak ada, ini saya mungkin akan bahas gitu ya. Itu kan berarti tadi ada review jurnal 1-10 ya Bu. Berarti kita nanti bikin, misalnya upload 1, berarti nanti mau upload yang kedua ngisi link lagi gitu ya Bu ya? Karena kalau bareng-bareng kayaknya nggak bisa di-select gitu. Nggak kuat ya? Ya, seperti itu aja nggak apa-apa. Tapi nanti saya coba tanyakan lagi ke Pak Makuri ya. Tapi kalau nggak ada mungkin ya seperti itu sih. Gitu ya. Kalau nggak ada konfirmasi berikutnya ya satu-satu kayak gitu. Tapi nanti saya tanyakan lagi dengan Pak Makmuri gitu ya. Yang lainnya ada pertanyaan terkait dengan formnya? Mohon maaf Ibu. Iya. Saya mau nanya dari terkait link yang tadi. Memang sebelumnya saya juga pernah ya udah sempat buka ya di link itu. Ya mungkin ya konfirmasi aja, takutnya saya memang salah paham ya terkait dengan link yang ada di situ. Di situ kan tadi ada upload artikel 1, 2, 3, 4 sampai 10. Terus di bawahnya ada tulis nama artikel, judul artikel, terus dan tahun terbit ya kalau nggak salah. Nah iya itu Bu. Iya. Mohon maaf, berarti kan di situ kan ada 10 artikel yang harus saya upload ya Bu ya? Iya, Atau bagaimana ya? Ada 10 artikel yang harus saya review gitu maksudnya. Betul nggak Bu? Iya sih. Ada 10 artikel yang harus saya review, terus misal artikel 1, berarti kan di situ di bawahnya ada nama artikel, namanya artikel yang direview, maksudnya mungkin begitu bukan sih Bu? Atau memang itu artikel saya? Karena sepenangkap saya, karena saya belum upload gitu ya, belum ngisi link di situ, penangkapan saya karena saya harus upload 10 artikel yang saya review, semuanya harus saya upload gitu. Oke. Kalau dibaca dari sini, kalau kita baca lagi ya Bapak Ibu ya, di formnya ini, di atasnya ini Bapak Ibu diminta untuk mengajukan judul tesis gitu ya, dan wajib membuat ringkasan 10 artikel gitu. Jadi yang diminta itu judul tesis sama anotasi, jadi bukan artikelnya. Jadi maaf tadi saya salah. Jadi ringkasannya, anotasinya gitu ya, yang mendukung ini gitu ya. Jadi ringkasan 10 artikel gitu ya, yang terkait dengan judul yang akan diajukan. Kemudian tadi ringkasan terdiri dari judul artikel, nama penulis, nama jurnal artikel tersebut terbit, indeksnya ya, Sinta 1 sampai 4 dan kuartil 1 sampai 4. Itu. Ini file-file ringkasannya ya, anotasinya tuh terdiri dari pendahuluannya, intinya mengapa, permasalahannya apa, metodologi, hasil sama kesimpulan. Sebenarnya Bapak Ibu juga bisa lihat ini sekilas juga di abstrak, kalau tertarik langsung ke bawahnya gitu ya. Jadi untuk pertanyaan Bapak, judul artikelnya ini yang dianotasi. Jadi ya udah klik aja, misalkan ada 8 ya udah klik punya berapa artikel gitu ya. 8 judul artikelnya apa aja. Berarti satu-satu. Berarti kalau punya 10 artikel ya berarti 10. Jadi saya menjawab pertanyaan Ibu yang tadi sama yang Bapak ini dia. Jadi kalau ada 10 artikel ya udah 10 kali upload berarti kalau kayak gitu. Ya. Di penulisnya ada penulis yang jurnal itu. Bukan artikelnya Bapak gitu ya. Jadi terkait dengan judul yang ingin diusulkan gitu ya. Tahun terbitnya dan juga indeksnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Iya Bu, berarti benar tadi ya Bu ya, setiap kali mau upload satu artikel, klik link lagi gitu ya Bu ya, sampai artikel 10. Karena
tempat uploadnya cuma satu, nama penulis artikel, judul artikel yang kita ambil gitu-gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu kalau dilihat dari ininya ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Terkait ini tolong jadi perhatian juga gitu ya. Nah, kemudian kemarin kan kita belajar ini ya, anotasi gitu ya, buat anotasi. Jadi saran saya tetap diperbanyak aja notasinya. Terus dilakukan terus, saran saya. Buat anotasinya diperbanyak gitu ya. Terus kalau bisa ya per hari satu, jadi kan setiap minggu kan 7 gitu kan, nggak kerasa kok gitu ya. Itu. Baik, saya akan melanjutkan. Kelihatan ya Bapak Ibu ya di layarnya? Ya, Iya kelihatan, Bu. Bu. Terlihat, Bu. Karena ini fokusnya terkait dengan judul artikel ya, tesis atau artikel gitu ya. Nanti jadi luaran mata kuliah ini, jadi nanti Bapak Ibu juga harus mengumpulkan artikel gitu ya untuk mata kuliah ini. Jadi selain tesis juga ada artikel juga, di mana nanti artikelnya kan juga jadi syarat, bisa jadi syarat ini ya, syarat ujian kayak gitu ya. Nah, di awal ini fokusnya ke ini dulu aja, ke fokus dari judulnya tuh bagaimana sih nulis judul yang baik, terus terkait dengan abstrak gitu ya. Tadi kan saya udah bilang, kalau untuk buat anotasi, kita bisa sekilas kok. Kita bisa satu hari tuh nggak mesti satu artikel. Kalau untuk anotasi itu bisa sampai banyak juga bisa. Dengan kita membaca abstraknya saja, kayak gitu. Tapi lebih dalam lagi boleh. Misalkan paper ini bagus nih, kita baca abstrak sekilas, oh bagus, kita bisa baca lebih dalam lagi, kayak gitu ya. Ini ada beberapa mungkin masukan beberapa Ibu terkait dengan penulisan judul sama abstrak gitu ya, bagaimana yang baik. Oke, untuk keseluruhan paper atau jurnal paper ini atau artikel itu biasanya terdiri dari ini. Umumnya ada judul, ada afiliasi ya, berarti afiliasinya Bapak Ibu ya UNJ gitu ya, abstrak, kemudian keywords-nya, terus kemudian introduction gitu ya, latar belakangnya apa, metodenya seperti apa, kemudian hasilnya sama diskusi, itu beda-beda ya, setiap jurnal tuh ada namanya gaya selingkung gitu ya, antara hasil, kadang-kadang hasil sendiri, setelah itu diskusi, atau nanti digabung antara hasil sama diskusi, biasanya seperti itu. Jadi kita lihat gaya selingkungnya, jurnalnya itu seperti apa, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir, kemudian ada kesimpulan, kemudian acknowledgement, ini lebih ke kayak ucapan selamat gitu ya, misalkan dapat bantuan ya juga ditulis di sini gitu ya, atau terima kasih gitu ya, di sini ucapan terima kasih lah. Dan terakhir reference. Jadi ini poin-poin dari penulisan jurnal gitu ya, penulisan artikel gitu ya. Kayaknya itu gampang, bisa dipahami lah. Terkait dengan judul gitu ya, sebenarnya gampang kok kita fokus ke judul gitu ya. Judul itu sebenarnya jangan terlalu banyak gitu ya, yang normal saja ya, sekitar 15 kata gitu ya. Tapi beda-beda, ada juga artikel yang mintanya tuh cuma 12, jadi benar-benar dilihat gaya selingkungnya setiap jurnal tuh beda-beda gitu ya. Ada yang cuma 12, itu ada gitu ya, jadi kita harus menyesuaikan kayak gitu. Tapi ini secara umum aja, normal aja, tapi tetap diperhatikan gaya selingkung setiap jurnalnya masing-masing. Kemudian brief, jadi singkat aja, jadi kayak pendek tapi tajam gitu ya, mendeskripsikan atau merefleksikan isi dari paper. Jadi dari judul udah kelihatan ini bilang apa ya, ini fokusnya kemana ya, kayak gitu ya. Dari judul udah kelihatan, oh ini paper ini mau ngomong apa tuh udah jelas di judulnya kayak gitu. Kemudian konsis and informatif, kalau bisa tuh ringkas dan informatif gitu ya. Terus hindari singkatan, preposition tuh kayak di, ke, kayak gitu-gitu. Dihindari boleh, tapi kalau bisa dihindari. Terus rumus-rumus ya, kalau bisa dihindari, kalau bisa. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh judul gitu ya, yang mungkin bisa ya lumayan ya, maksudnya baik gitu ya. Jadi
computer assisted learning. Jadi pembelajaran yang berbantuan komputer menggunakan aplikasi ini gitu ya. Capri 3D untuk meningkatkan kemampuan spasial dan self-regulated learning. Ini kan kayak, oh kita udah tahu ya, dari judulnya aja, oh ini nih, paper ini nih bahasnya terkait dengan bagaimana sih kira-kira pengaruhnya dari pembelajaran berbantuan komputer dengan program ini untuk peningkatan kemampuan spasial dan SRL kayak gitu loh. Jadi dari judul udah jelas, udah ringkas, nggak perlu bertele-tele juga kan ya, kelihatan juga ya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Kemudian juga afiliasi gitu ya. Ini hal-hal kecil gitu ya. Kalau Bapak Ibu buat artikel juga afiliasi nama gitu ya, afiliasinya. Nama autornya, nama Bapak Ibu gitu, terus sama nama corresponding. Nah bedanya nama autor sama corresponding ini apa? Kalau corresponding ini yang membantu komunikasi dengan editor, jadi lebih, misalkan ibu sama dosen pembimbing, terus kemudian yang membantu upload segala macam itu dosen pembimbing, biasanya correspondingnya dosen pembimbing kayak gitu ya, biasanya seperti itu. Jadi itu ada kesepakatan juga sih antara autornya gitu ya. Ya corresponding ini yang fungsinya dia tuh harus full gitu ya, bener-bener harus full time juga ya untuk membalas setiap email-email balasan dari editor maupun editor dari jurnal kayak gitu. Itu jadi kalau ada pesan-pesan apa itu editor tuh nyampaikannya ke corresponding. Yaitu perbedaan author dan corresponding. Jadi author bisa gabung sama corresponding atau secara sendiri-sendiri juga bisa kayak gitu. Terus jangan lupa afiliasinya ya, kalau bisa afiliasinya ini yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan Bapak Ibu gitu ya, kalau UNJ gitu kan ada UNJ-nya gitu ya. Afiliasinya. Nah, kemudian untuk abstrak, mungkin sedikit ke abstrak gitu ya. Untuk kata-katanya itu sekitar biasanya itu umumnya 100 sampai 250 kata kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak, tapi juga ada yang beberapa jurnal yang 200 juga ada yang 300 juga ada. Tapi ini saya paling umumnya aja lah, biasanya artikel-artikel seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dia itu juga memuat informasi umum ya. Jadi jangan terlalu banyak juga kalau di abstrak gitu ya. Terkait dengan topik, terus tujuan dari penelitian studi Bapak atau Ibu gitu, kemudian metodenya, temuannya, ringkasannya gitu ya. Terus jangan lupa di akhir perlu ada dampak gitu ya, dampak atau efek atau saran gitu ya. Rekomendasi untuk penelitian ke depan buat masyarakat itu seperti apa kayak gitu tuh kalau bisa ada untuk di abstrak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk papernya itu untuk diterbitkan atau dipublishkan rencananya di jurnal internasional kayak gitu ya, kalau bisa yang abstrak ini itu ditulis dengan bentuk past tense. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini ada satu paper. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini ada satu paper, tahunnya juga nggak lama kok. Tahunnya 2020. 2020. Dia juga jurnal internasional ya. Dia Q1. Ya, ini juga susah banget kalau masukin sini, itu keren banget. Dan ini penulisnya juga orang Indonesia. Dan ini papernya juga terkait dengan pendidikan matematika. Ini kan kelihatan ya dari penulisnya. Jadi tadi ini saya ngambil dari paper ini gitu ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Memberikan gimana sih kalau menulis paper yang baik gitu ya. Ini contoh yang jurnal internasional Q1 gitu ya. Kayak tadi pembelajaran berbantuan komputer menggunakan aplikasi ini ya, Capri 3D untuk meningkatkan kemampuan spasial dan self-regulated learning. Simple kan? Kita sudah tahu gitu ya. Nah, kemudian namanya jangan lupa, nama Bapak Ibu, nama lengkap ya, jangan lupa nama lengkap. Kemudian ini juga di bidang apa kayak gitu ya, Mathematics Education, terus kampus ya Bapak Ibu sama negaranya lah kayak gitu ya. Kemudian nah
Ini coba dilihat di abstraknya aja ya. Kalau dilihat dari sini gitu ya, itu ringkas banget gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak. Yang penting intinya apa? Jadi Ibu bisa menarik anotasi itu dari sini tuh bisa. Kalau Ibu suka paper ini, Ibu baca lagi bagian dalam, kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh ya. Karena dia fokusnya ke kemampuan spasial dan SRL, dia ngomong kalau kemampuan spasial dan SRL ini berdampak luas pada siswa. Nah, selanjutnya, studi ini bertujuan untuk menentukan peningkatan kemampuan spasial dan SRL siswa dengan menggunakan ini ya, menggunakan pembelajaran atau menerapkan pembelajaran berbantuan komputer dengan menggunakan program Capri ini ya, 3D ini. Nah, tujuannya hanya ini, tahu ya, untuk menentukan bagaimana sih peningkatan kemampuan spasial sama SRL. Udah jelas ya? Tulis tujuannya apa. Latar belakangnya, oh dia tujuannya ini. Gampang kan? Kalau buat anotasi nggak pakai beberapa menit lah ya. Terus, tujuannya udah tahu. Terus, metodenya apa? Nah, ini udah jelas. Dia menggunakan studi kuasi eksperimen. Kalau kuasi eksperimen pasti pakai apa? Kuantitatif. Ya nggak? Ya, udah jelas. Oh, metodenya kuantitatif dengan kuasi eksperimen pendekatannya. Nah, terus kemudian ini desainnya kayak apa ya? Oh, pakai pretest post-test. Udah jelas ya? Pretest post-test. Oh, berarti di awal dikasih pretest, di akhir dikasih post-test. Oh, kayak gini tuh penelitiannya. Nah, yang terdiri dari 71, nah ini subjeknya. Ya, di mana 71 siswa SMP di Bandung, Indonesia. Jadi singkat ya, Bapak Ibu ya, kalau membuat abstrak ya. Mungkin kata pengantar dulu ya, terkait dengan kemampuan spasial sama SRL, tujuannya bilang apa, kemudian penelitiannya ini penelitian apa sih, menggunakan pendekatan apa, kuasi eksperimen, desainnya kayak apa, subjeknya udah ada. Nah, udah, metode udah, ya kan? Kemudian, ini apa nih? Nah, kalau eksperimen berarti ada kelas eksperimen sama kelas kontrol. Kan ini kan kuasi eksperimen, berarti ada kelas kontrol sama kelas eksperimen. Nah, kalau kelas eksperimennya ini menggunakan pembelajaran berbantuan komputer dengan menggunakan program 3D, gitu ya. Sedangkan kelompok atau kelas kontrol itu menggunakan pembelajaran konvensional atau pembelajaran yang kayak ceramah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik apa ya? Anu ya, K13 ya, kayaknya. Nggak tahu juga saya nih. Ini di Indonesia kok nih ya, penelitiannya ya. Pendekatan saintifik kayak gitu. Nah, analisis ini mengungkapkan dari hasilnya. Hasilnya ini ngomong apa? Oh, ternyata peningkatan kemampuan spasial siswa dalam kelas eksperimen ini lebih baik daripada kelas kontrol. Terus kelas eksperimen ini, siswa di kelas eksperimen ini pencapaiannya lebih baik daripada kemampuan spasialnya lebih baik di kelas eksperimen ya daripada kelas kontrol. Terus kemudian peningkatan SRL-nya di kelas eksperimen itu juga lebih baik daripada kelas kontrol. Apalagi nih, self-regulate SRL-nya ya, kemampuan SRL-nya juga lebih baik di kelas eksperimen daripada kelas kontrol. Nah, ini hasilnya 1, 2, 3 kayak gitu. Ya. Nah, kemudian, nah ini yang terakhir yang saya tadi bilang kayak gitu. Yang ini yang saya bilang tadi. Berikan dampak gitu ya. Dampaknya apa, saran, atau rekomendasi, nah itu di akhir juga ada. Nah ini, fakta ini dapat membantu pendidik ya terkait dengan penggunaan aplikasi ini ya, 3D ini dalam pembelajaran matematika ke depan. Jadi kasih aja saran kayak gitu di abstrak, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian keyword-keywordnya ya biasanya di akhir abstrak atau di samping, intinya di ini ya, setelah abstrak ada keywordnya. Keywordnya ini bisa antara 3 sampai 10 kata gitu ya. Intinya dia ini membantu untuk nanti pencarian database. Oh, misalkan ini fokusnya ke spasial. Jadi waktu Ibu search di Science Direct kayak gitu ya. Saya mau bahas tentang spatial ability. Nah, itu biasanya dengan keyword ini juga bisa membantu di situ pencariannya kayak gitu. Jadi terus juga membantu ini ya, membantu peneliti
kedepannya dalam pencarian literatur, itu juga bisa. Jadi hati-hati dalam memilih keyword kayak gitu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu terkait dengan ini. Nah, kurang lebih kayak gitu sih ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk abstrak simple aja. Nah, kalau mau lebih dalam lagi bisa. Oh, saya kok tertarik sampai tadi ya. Terus saya perdalam lagi itu bisa. Nah, ini struktur dasar dari, atau orang-orang nyebutnya tuh IMRAT gitu ya. Introduction, jadi pertanyaan apa, ini membahas apa sih itu di terbelakang, metodenya itu apa yang, bagaimana cara saya menyelesaikan itu gitu ya. Terus apa yang saya temukan gitu ya, diskusi itu apa makna dari temuan saya. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi nggak besok. Besok mungkin saya akan melihat fokus Bapak Ibu, fokus ininya ya, fokus penelitiannya tuh bahas apa gitu ya. Fokus penelitiannya, saya ingin lihat dulu lah abstraknya sama fokus penelitiannya Bapak Ibu kemana. Sambil saya juga lihat juga kok, besok saya akan koreksi juga. Mungkin presentasi ya minggu depan ya. Membuat dulu lah minimal paper gitu ya. Yang belum punya artikel, buatlah artikel dulu gitu ya. Mungkin abstraknya dulu. Tujuan saya tuh mau ngapain kayak gitu. Penelitian saya kayak tadi kan bilang ya. Tujuannya apa, temuannya apa, seperti itu ya. Kasih gambaran dikit lah. Yang sudah punya dilengkapin di abstraknya. Yang sudah punya dilengkapin, diperbaiki gitu ya. Untuk abstraknya. Terus kayak gitu aja ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau anotasi juga gampang ya. Lihat abstraknya, oh ini bahas apa ya artikel ini ya. Oh bahas kayak gini. Oke, saya suka, saya baca lagi di dalamnya. Oh ini bahas apa ya introduksinya ya. Kayak gitu. Oh ini loh, apa namanya, hipotesisnya. Kemudian analisisnya pakai apa ya? Tadi kan kuasi kayak gitu kan, kuasi eksperimen. Menggunakan apa ya? Oh, dia hanya uji T aja, kayak gitu. Terus gimana ya nanti ya hasilnya? Nah, kalau Bapak Ibu kepingin lebih detail boleh, tapi kan dilihat dari abstraknya ini sesuai dengan fokusnya Bapak Ibu atau enggak. Jadi, emang pertemuan hari ini fokus ke Bapak Ibu tuh mau menentukan judulnya itu apa, fokus penelitian Bapak Ibu gitu ya, dan juga untuk papernya nanti ke depan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi perlahan-lahan kita akan belajar introduction bagaimana menulisnya, kemudian metodenya, kemudian hasil, diskusi gitu ya. Perlahan-lahan kita akan belajar itu. Jadi nanti tujuan akhir mata kuliah ini nanti keluarannya adalah membuat artikel ya, selain tesis juga artikel, selain seminar tesis juga artikel gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau usah kan nggak sampai beberapa jam ya untuk menentukan membuat anotasi. Jadi saran saya tuh buatlah itu cara ringkasnya aja ya, kita baca abstrak. Oh, udah kelihatan ya tujuannya apa. Abstrak kayak gitu. Kalau jurnal-jurnal yang kayak gitu tuh ini gitu ya, lebih ringkas lah. Kalau saya lebih suka Science Direct kayak gitu ya. Kenapa? Karena biasanya ringkas ya jurnal tersebut tuh. Coba yang Bapak Ibu kalau download di ini ya, yang penerbitnya Elsevier kayak gitu kan mesti dikit-dikit ya. Cuma 6 halaman, 8 halaman kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak banget gitu kan kalau untuk ini gitu ya. Terus juga lebih jelas ya, abstraknya udah kelihatan. Judulnya aja, oh ini mau ngomong apa udah jelas kayak gitu. Ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu mau tanya, kalau misalnya kita berarti ambil yang metodenya pakai literatur itu, apakah boleh Bu dijadikan sebagai anotasi? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Tadi cuma saya menunjukkan aja. Contohnya yang kuanti. Boleh mau menggunakan jurnal apa, mau kuanti, kuali,
boleh, semua boleh ya. Nanti juga artikelnya juga boleh gitu ya. Gak apa-apa itu. Kayak misalnya kita mau bikin tesisnya itu kualitatif. Ambil sumbernya dari kuanti juga boleh kan ya Bu ya? Boleh, gak apa-apa. Ya, makasih banyak Ibu. Jadi kalau untuk Bapak Ibu ya, kemarin juga ada pertanyaan gitu ya. Penelitian saya tentang penelitian saya terkait ini ya. Sebentar. Penelitian saya ini terkait ini pengembangan. Kalau saya menggunakan sumber kuali boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kuanti boleh nggak? Boleh. Yang penting itu mendukung Bapak Ibu, fokusnya nggak masalah. Kayak gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan anotasi, boleh menggunakan kuanti, kuali, boleh. Yang mendukung fokus penelitian Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Jadi gampang ya Bapak Ibu ya. Ya saya harap nggak ada alasan lagi untuk kok susah buat anotasi. Kan gampang ya, tinggal lihat abstrak, sesuai dengan fokus saya nih. Kayak tadi yang paper tadi kan terkait dengan berpikir spasial ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang fokusnya ke berpikir spasial nggak sama SRL. Nah itu bisa digunain. Kayak gitu ya. Kalau itu mendukung, mungkin ada pengertian terkait dengan SRL-nya atau lainnya gitu. Gitu ya. Ada Ya, lagi Bu. Bapak? Oke. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya silakan. Mungkin ini terkait sama penelitian misalkan buat sidang ya, Bu ya. Kalau misalkan artikel penelitian buat sidang itu khususnya untuk pengembangan, apakah misalkan nih saya mau menerbitkan artikel mengenai kelayakan medianya saja terlebih dahulu, yang eksperimennya nanti, apakah bisa seperti itu ataukah harus benar-benar sampai eksperimennya keseluruhannya? Seperti itu, Bu, mungkin. Oke. Pak Muiz ini terkait apa nih penelitiannya? Eksperimen? Kuanti ya? Saya enggak, Bu, R&D, Bu. Jadi Oh, kan ada efektivitasnya ke kelas ya, Bu ya. Nah, itu kan sebelum itu ada uji kelayakan medianya terlebih dahulu. Itu yang buat ahli media, ahli materi, sama si siswanya. Tapi sebelum dia masuk ke eksperimennya mengenai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Mungkin seperti itu, Bu. Pengembangan instrumen ya untuk jurnalnya ya? Pengembangan medianya, Bu. Ya nggak apa-apa, boleh. Jadi, ya nggak apa-apa. Malah itu baik ya. Kan udah, kayaknya saya sudah sampaikan dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi kalau membuat paper tuh jangan semuanya masih bisa dipretili. Maksudnya kalau saya teman-teman saya bilang tuh gini, masih bisa dipretili gitu ya, ke bahasa Jawa ya. Sekarang fokus ke kelayakannya dulu, nggak apa-apa. Itu malah bagus kayak gitu. Jangan semuanya. Kalau ke semuanya rugi di bapak gitu ya, rugi di ibu gitu ya. Gitu ya Pak ya. Jadi boleh Pak. Berarti bisa, Bu ya. Nggak apa-apa, kelayakannya aja dulu. Ya, makasih, Bu. Iya. Gitu ya Pak Ibu ya. Jadi jangan, saya bahasnya ini pengembangan ya udah full pengembangan, eman-eman juga ya. Saya dulu juga pernah itu temu alumni juga gitu ya. Ada juga yang mahasiswa yang mungkin alumni juga kalau nggak saya lupa. Itu juga mengatakan eman-eman gitu. Papernya harusnya kok ditaruh semua buat artikel tapi ditujukan untuk ini ya kelulusan. Ternyata di luar, waktu kita kerja di luar, kita juga butuh artikel dan kita kebingungan. Nah, kalau menurut saya pribadi, misalkan Bapak Ibu nanti mau menerbitkan, membuat artikel terkait dengan pengembangan, kan saya bisa buat artikel lagi kayak yang Pak Muiz ini bilang, bahas kelayakannya, kan nggak apa-apa, kayak gitu. Atau bahas yang lainnya, kayak gitu. Atau dari studi awalnya Bapak juga bisa, studi awalnya analisisnya kan juga bisa. Misalnya artikel dari studi awal Bapak, misalnya terkait dengan pengembangan apa tuh Pak? Video pembelajaran. Kalau itu udah, Bu. Kalau analisis kebutuhan udah. Nah, analisis sudah. Nah, nanti penelitian lagi. Kuantitatif kan juga bisa sebenarnya. Nanti.
Nanti juga ada kuantinya kan? Pakai UJT ya juga nanti kan? Iya Bu, tapi ntar di eksperimen terakhir Bu. Eksperimen terakhir. Nanti buat paper juga bisa juga itu nanti. Oh bisa ya Bagaimana? Bu ya? Bisa. Gimana Bu? Hah? Gimana Bu? Kalau Um, kayak seperti itu. Oke. Bapak analisis UJT-nya itu bagaimana? Bisa dijelaskan nggak? Iya Bu, dijelasin kalau nggak salah. Kayak apa tadi penggunaan UJT-nya di akhir? Jadi buat pembandingnya itu satu kelas eksperimen sama satu kelas kontrol, dan itu ada uji prasyaratnya dulu Bu, ada uji normalitas sama homogenitas, terus baru uji T-nya itu Tuh. nih Ini Bu. bisa kan? Kayak tadi yang saya jelaskan tadi, yang Bisa, contoh Bu, bisa. tadi, ya kan? Bisa kan? Itu Oh iya padahal benar. apa tesisnya? Tadi loh, simple banget. Tadi cuma apa ya, papernya cuma, tapi jurnal Q1 loh ini. Ya. Ini contoh yang jurnal Q1, Indonesia juga. Penerbitnya Indonesia. Q1 loh, Huyun. Helion ini. Ya. Kalau mau sini keren banget loh. Gitu ya. Gitu. Ini udah cuma apa? Kelompok eksperimen, kelompok kontrol. Udah kan? Sama kan? Kelompok eksperimen nanti dikasih medianya Bapak. Medianya tentang apa nanti? Media apa Bapak nih? Pengembangan video pembelajaran Bu, pendekatan Ya, metaphorical thinking. ya, kayak gitu aja. Udah, kasih aja penjelasan kayak gini. Nah, simpel loh. Nggak sampai ini. Analisisnya apa? UJT doang. Pakai UJT doang Bu. SPSS. Iya, cuma ini doang. Pretestnya apa? Kelas ini ya perbandingan kelas eksperimen ya. Pretestnya, post-testnya. Cuma ini aja kan? Iya. Kalau bisanya Bu, kalau untuk sampel itu berpengaruh nggak sih Bu? Misalkan sampelnya kan berhubungan cuman kayak nggak terlalu banyak karena kan lagi masih pandemi juga Bu, masih bergilir gitu siswanya. Minimal itu ada minimalnya kalau nggak salah. Ya minimal 30 lah. Jangan terlalu dikit juga. Kalau dikit nanti lebih ke kuali ya. Studi kasus kayak gitu. Jangan terlalu dikit lah kalau kuanti itu. Gitu Iya ya. Bu. Ini aja berapa jumlahnya? 75 kalau nggak salah. 75 71. atau 71. 71 Ya? ya Bu ya. Iya. Sempat ambil data nggak? Studi awal gitu. Studi awal sempat Bu, tapi cuman 30 orang doang. Nah ini nih, dimunculin aja medianya Bapak gitu ya. Cuplikan-cuplikan. Udah cukup. Papernya nggak perlu banyak-banyak. Jurnal internasional kalau bisa tembus loh ya. Iya amin Bu. Ini udah cuma mau uji tes. Ini jurnal Q1 loh. Saya pakai uji T doang loh. Iya Bu, sama berarti. Iya, kayak gitu loh. Iya, Bu. Jadi untuk Bapak Ibu, jangan pernah kayak, wah udah habis, udah tesis saya nggak punya ide lagi nih, saya nggak punya ide lagi nih, sudah Omel udah nulis paper buat pengembangan kayak gitu. Nanti kalau untuk lulus suruh buat lagi artikel kayak gitu ya, saya nggak punya kayak gitu. Jangan seperti itu ya. Ide itu banyak banget, data tuh ya bisa dikembangin gitu ya. Ya Pak Ibu ya. Terima Kayak kasih tadi. Bu. Iya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Dipreteli gitu. Jadi banyak kita untuk mempreteli apa dari fokusnya kayak gitu. Kayak tadi kan spasial sama nih ya, kemampuan spasial sama SRL. Sebenarnya itu bisa hanya bahas spasial aja juga boleh, nggak masalah. SRL aja juga nggak masalah kayak gitu. Boleh. Atau kedua-duanya juga boleh gitu ya. Kayak di pretel-pretel itu udah banyak artikelnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi saya minta minggu depan itu diisi formnya ya, formnya diisi, terus mungkin satu-satu, nggak semua sih, soalnya banyak ya. Tapi nggak apa-apa di sini hatan cuma dikit ya, cuma dikit, jadi nggak apa-apa lah. Beberapa mungkin siapa yang mau presentasi, nggak usah banyak-banyak lah. Yang penting fokus penelitiannya apa, kayak gitu ya. Tulis dulu lah. Mau tulis introduction-nya dulu nggak apa-apa, tulis dulu aja.
sambil jalan, sambil nanti kan kita bahas perlahan-lahan nulis introduction itu kayak apa. Tapi buat dulu aja nggak apa-apa. Nanti kan bisa diperbaiki lagi. Intinya di akhir itu ada satu paper. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bu. Paling nggak kan belajar buat abstraknya lumayan lah ngerti. Terus dari abstrak kan kita juga bisa belajar buat anotasi ya cepat ya, nggak perlu lama-lama, bisa ngisi formnya itu semua. Kalau bisa lebih dari 10 ya, kan cepet. Tadi aja saya membahasnya cuma cepet ya. Cuma itu doang. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya akhiri ya. Iya, Bu. Iya Bu, Gitu kalau ya. dari saya cukup. Baik, jadi tugasnya minggu depan anotasi tetap diperbanyak gitu ya. Anotasinya diperbanyak, ditambahin lagi. Gampang kan cuma buat anotasi ya. Terus diisi formnya yang dari Pak Makmuri itu kalau bisa lebih lah dari itu. Gitu ya. Kan gampang cuma baca abstrak kan nggak sampai beberapa menit gitu ya. Nah, terus minggu depan saya minta fokus. Minimal ada artikel lah dulu untuk dipresentasikan. Jadi saya akan lihat dulu. Ya, fokusnya mau kemana penelitiannya. Oke, mungkin di minggu depan saya ingin lihat presentasi lah papernya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat sore dan terima kasih. Saya izin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu. Saya izin dulu ya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu.